Oke, selamat jumpa lagi dengan mata kuliah akuntansi sektor publik, dan dalam bahas ini kita akan membicarakan tentang anggaran sektor publik ya teman-teman. Jadi kita akan diskusi tentang anggaran sektor publik. Di minggu kemarin kita sudah bicara tentang manajemen sektor publik. Nah, kita kalau membicarakan anggaran sektor publik ya, oke teman-teman, kita ada dua hal yang harus kita pahami, yaitu tentang estimasi pengeluarannya ya. Estimasi pengeluarannya, di mana pengeluaran itu akan terbagi-bagi dalam komponen-komponen yang telah dianggarkan ya. Kemudian estimasi atau perencanaan tentang penerimaan sektor publik. Nah, di minggu kemarin kita juga diskusi tentang APBN, APBD ya, sampai APBDes yang terkait dengan sektor publik. Nah, kalau APBN kemarin penerimaannya berdasarkan, ini penerimaan dasarnya apa? Penerimaan dari pajak dan penerimaan non pajak ya. Begitu juga pengeluaran atau estimasi pengeluaran, kemarin kita bicarakan tentang ini loh pengeluaran ya yang terkait dengan pengeluaran rutin atau biaya rutin dan biaya investasi. Oke, kita lanjut pada posisi-posisi yang lain, yaitu tentang sistem penganggarannya bagaimana di sektor publik itu. Ya, anggaran sektor publik ada beberapa hal yang terkait dengan sistem penganggarannya, yaitu berdasarkan sistem tradisional atau tradisional budget system ya. Yang berikutnya juga tergantung performance budget system atau tergantung kinerja ya. Nah, yang ketiga yaitu tergantung dengan ini planning program budget system, berarti dasarnya perencanaan program ya. Bagaimana untuk APBN, APBD dan APBDes? Ya, menyangkut dengan di negara kita atau di bangsa kita itu sebenarnya menggunakan ini yang paling bawah, yaitu planning program yang budget system ya. Ini akan berbeda dengan beberapa negara yang lain ya, juga yang menggunakan seperti itu, tapi ada beberapa hal program-program yang telah dilakukan di dalam program itu. Oke. Nah, siklus ya, kalau tadi berdasar sistem, maka siklusnya kita akan bicarakan siklusnya seperti apa sih sebenarnya ya. Kalau kita bicara siklus penganggarannya, pasti kita pertama adalah satu menetapkan prosedurnya ya. Nah, pertama tetapkan prosedurnya dan tim penganggarannya siapa saja. Nah, kalau tadi APBN, maka prosedurnya seperti apa? Itu prosedur itu kebijakan-kebijakan yang dituangkan untuk menyusun APBN, kalau APBD ya APBD. Nah, tim penganggarnya siapa? Nah, otomatis akan disusun di situ. Yang berikutnya adalah menetapkan dasar standar harga ya. Kalau ini adalah standar harga yang mengacu pada standar harga nasional ya. Mau APBN, APBD, APBDes itu standarnya harga nasional. Ini dokumen-dokumennya sudah harus lengkap dan jelas ya, karena ini sebagai acuan. Yang berikutnya adalah penyebaran pengisian formulir ya. Penyebaran pengisian formulir ya. Untuk apa? Rencana kerja dan anggarannya. Ya, ini artinya dimulai dari, kalau yang paling bawah tadi misalnya pemerintahan itu mulai dari desa ya. Setengah kecamatan, kabupaten dan akhirnya menjadi sampai nasional ya. Itu yang namanya di situ. Tapi kalau dinas bisa saja, kalau misalnya kesehatan mulai dari puskesmas sampai dinas kesehatan di kabupaten sampai nanti ke Kementerian Kesehatan. Begitulah sebenarnya mekanismenya. Kemudian kita bicara dalam hal ini adalah siklus berikutnya adalah rekapitulasi kertas kerja. Nah, ini akan terkumpul, terkoleksi. Maka inilah sebenarnya seberapa besar ini tumpuan anggaran-anggaran yang telah disusun. Kemudian adanya pembahasan kalau ada perubahan ya, ada perubahan atau penyesuaian dalam draft anggaran. Nah, kalau sudah, maka di sini mekanisme penetapan. Siapa yang harus menetapkan? Tentunya adalah pemerintah bersama wakil-wakil kita, DPR kita ya. Ini berdasarkan penetapan anggarannya ya. Itu yang terkait dengan tertuang dalam siklus anggaran. Kemudian teknik penganggarannya seperti apa? Nah, ini pendekatan ya. Ini menggunakan pendekatan. Ada yang menggunakan fungsional pendekatannya. Tetapi ada juga yang menggunakan pendekatan pengambilan keputusan. Ada juga yang menggunakan psikologi atau motivasi. Yang terakhir adalah pendekatan dengan lingkungan yang berkesinambungan. Inilah beberapa pendekatan di dalam menyusun anggaran sektor publik. Tentunya ini akan berjalan dengan tadi beberapa konsep itu yang ada ya, yang terkait dengan teknik penganggarannya. Jadi catatan kita ada tadi yang terkait dengan sistem, teknik ya, itu beberapa terkait dengan penganggarannya. Nah, dengan demikian kita akan melihat ya, bagaimana sih sistem anggaran tersusun di dalam APBN, APBD, dan APBDes. Nah, masing-masing ini bicara tentang anggaran sektor publik terkait dengan pemerintahan ya.
Maka dalam pemerintahan itu juga nanti akan terbreakdown juga atau terinci dalam masing-masing dinas ya. Kalau di APBN adalah kementerian, kemudian ke bawahnya dinas. Nah, itulah sebenarnya kita berbicara tentang anggaran-anggaran yang ada di dalam sektor publik. Oke, untuk diskusi hari ini kita cukupkan. Mungkin lain waktu kita bisa diskusi di kesempatan yang lain, termasuk nanti ya beberapa hal yang bisa kita layankan, ada beberapa fasilitas untuk diskusi ya. Kita terus berjalan dan semangat. Oke, akhirnya kita akhiri diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.